Halo Keisha. Halo Bapak. Bagaimana baca buku apa hari ini? Hari ini perkenalan dulu. Kita baca buku apa? Jadi di sini Keisha membaca buku Let's Hijrah karena aku berubah. Nah, Bagaimana, menarik ya? menarik banget Bapak karena ini tuh Udah sampai selesai belum? enggak, Belum, karena ya? waktunya nggak cukup. Jadi cuma baca sampai kira-kira 15 halaman. Oke, silakan Keisha. Nah, jadi dari buku yang udah Keisha baca ini tuh bagus banget. Salah satunya buku ini tuh menceritakan tentang kisah nyata dalam perubahan seseorang atau seseorang untuk mau berhijrah dan dalam dari latar belakang orang-orang yang berbeda. Nah, setiap cerita dari orang-orang ini tuh mereka tuh pasti memiliki tantangan dalam proses hijrahnya, seperti tantangan dalam lingkungannya. Itu yang lebih Yang paling berat tuh apa? Hah? Yang paling berat apa? Yang paling berat itu pasti istiqomah atau konsistennya, karena di saat mereka sedang berproses untuk mau berhijrah, mendekatkan diri lebih kepada Allah gitu, atau menjadi pribadi yang lebih baik, kadang mereka ada kalanya tiba-tiba tidak konsisten atau merasa diri mereka tuh sebenarnya layak gak sih untuk berubah, atau mereka tuh pantas gak untuk berubah. Dan kadang juga dari mereka tuh mempertanyakan kayak sebenarnya aku ini hidup untuk apa, terus sebenarnya aku ini memperbaiki diri tuh kenapa harus memperbaiki diri. Itu contohnya siapa aja yang kamu baca? Ini seperti ada Dini Aminarti, Mas Ayu, Anastia, dan Riri. Mas Ayu? Iya, Oh gitu? iya. Nah, Saya baru terus tahu. dari buku ini juga Keisha dapat pesan-pesan moralnya Pak, kayak Apa tuh? misalnya salah satunya bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki diri atau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Terus juga kunci bahwa kesabaran itu adalah kunci untuk berubah. Dan jika kita mau berubah, itu tuh harus dari niat hati kita, karena kalau misalnya kita berubah tapi tidak dibarengi oleh niat, maka perubahan atau proses hijrah kita itu tidak akan berjalan dengan baik. Gitu ya. Apa yang paling berkesan dari cerita-cerita mereka yang berhijrah itu buat Keisha? Yang paling Paling berkesan gitu, tantangan itu berat gitu, yang mungkin kalau Keisha mengalaminya kayaknya nggak akan mungkin deh gitu. Mungkin ya. paling ini Pak, kan Kisah siapa? kisahnya siapa? Lupa Pak. Pokoknya nggak cuma orang-orang ini, tapi ada, cuma lupa namanya. Iya, Pokoknya ada silakan. dia tuh merasa kalau hidup dia tuh hancur atau berantakan. Di situ dia sempat merenungi diri kayak kenapa aku kayak gini, kenapa hidup aku berantakan, apa karena aku yang kurang baik kepada orang-orang atau gimana. Nah, akhirnya di situ dia tuh dapat motivasi dari temannya, nggak tahu dari siapa Pak. Pokoknya dia termotivasi bahwa kalau hidup kamu mau berjalan dengan lancar, dengan baik, atau selalu berjalan dengan apa yang kita mau, itu kamu juga harus memperbaiki diri kamu terlebih dahulu kalau kamu ingin hidup yang baik gitu. Akhirnya dia termotivasi, dan dari situ kayak mikir, dia bangkit kembali dari hidupnya yang berantakan. Akhirnya dia kayak, oh iya, mungkin hidup aku kayak gini tuh karena aku kurang mendekatkan diri kepada Allah, aku kurang melaksanakan sholat, atau kayak bolong-bolong apa gitu. Akhirnya dia Bagaimana perasaan mereka setelah berhijrah? langsung hidupnya tuh menjadi tenang ya, walaupun tetap ada kadang musibah, tapi mereka juga selalu sabar. Nah, dari sabarnya itu hidupnya itu langsung berjalan lancar. Padahal kata kita ya, orang-orang yang sudah terkenal itu mereka kurang apa gitu kan. Biasanya kan harta, popularitas. Kita ini kan ingin populer sampai gimana-gimana gitu kan. Iya. Tapi mereka ternyata mengalami kehampaan ya. Iya, punya hampa. Dan sebenarnya yang orang lihat hidup kita baik-baik aja tuh sebenarnya bagi mereka Belum tentu tuh, ya. belum tentu, dan banyak kesulitannya. Kadang hampir mau mencoba bunuh diri, tapi karena banyak motivasi yang datang, Ya. akhirnya mereka bisa bangkit kembali. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa dihijrahkan oleh Keisha dengan kata-kata Keisha, dengan Keisha juga mau ajakan berhijrah. jangan berhenti sampai di kamu ya, Ya. harus terus itu mengajak siapapun itu. Baik Keisha, silakan kasih penutup untuk buku
buku yang kamu baca, Let's Hijrah oleh Let's Hijrah karenamu aku berubah. itu kayak siapa, ada karyanya nggak? Ada karyanya Gerda Pertiwi Pak. Oh itu kumpulan berarti ya? Kumpulan ya Pak? Iya. Ya. Ya, silakan. Untuk penutupnya, sekian dari saya, bahwa buku ini tuh memiliki pokoknya jika seseorang ingin memiliki dorongan untuk memperbaiki diri, dijamin kalau baca buku ini hidupnya tuh menjadi lebih terarah gitu. Sekian. Terima kasih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, silakan lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatana Ditama dari kelas 12 Mekatronika A. 50. Ya, angkatan 50. Jadi saya di sini sudah membaca buku yang berjudul Agar Dipermudah Rezekinya dari Asep Maulana Abdullah Jinaan. Jadi Bagaimana? setelah Seru? ya Subhanallah, gimana kesan Subhanallah, banyak mendapatkan ilmu Pak dari buku ini. Jadi yang pertama itu di sini tuh di buku ini tuh kita tuh diajarkan gimana sih supaya kita itu rezekinya bisa dilancarkan gitu Pak. Jadi ada beberapa cara. Nah, yang saya tahu setelah membaca buku ini, cara yang pertama kita itu harus mengubah mindset kita Pak. Jadi itu? Emang apa yang salah gitu? Jadi Allah itu sudah memberikan takdir kepada setiap manusia pasti berbeda-beda gitu. Dan Allah juga sebelum memberikan takdir itu memberikan fase sebab dulu. Nah, di fase sebab ini Allah itu kayak memberikan rasa cemas sama rasa susah menjalani hidup gitu. Rasa susah untuk menjalani hidup kepada kita. Nah, kita itu harus bisa beradaptasi sama rasa cemas ini dan bisa mengurangi perasaan kayak dia tuh merasa susah untuk menjalani hidup ini gitu Pak. Nah, terus yang kedua juga kita itu harus bertawakal dan berakhlak baik karena itu adalah salah satu pintu rezeki agar dipermudah dan diperlancar oleh Allah. Jika kita sering berakhlak baik, berakhlak baik, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan dan memperlancarkan rezeki kita. Sebaliknya, jika kita bermalas-malasan untuk berakhlak baik dan bertawakal, maka Allah akan mempersulit pintu rezeki kita. Nah, sama yang terakhir, salah satu cara itu ada dengan bekerja keras. Jadi bekerja keras atau bersungguh-sungguh kepada Allah itu juga termasuk cara untuk membuka rezeki kita tuh dipermudah gitu. Jadi semisalnya kita suka bekerja keras dan ingin berjuang, maka Allah juga bakal memperlancar rezeki kita gitu. Luar biasa. Kasih kesimpulannya beberapa detik. Oke, jadi kesimpulan di buku yang saya dapat Agar dipermudah mendapatkan rezeki itu bagaimana kata buku itu? Jadi kalau untuk buku ini agar kita dimudahkan rezekinya, yang pertama kita itu harus berbuat baik pastinya, berakhlak baik, terus bertawakal juga kepada Allah dan mau berusaha. Gitu ya sih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, halo Putri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Putri Renawati dari kelas 12 Mekatronika A. Putri baca buku apa? Putri baca buku Ngefans sama Rasul. Ngefans sama Rasul. Wah, ini buku keren ya. Ya. Cocok buat remaja ya. Nah, kenapa? Jadi di sini tuh menceritakan salah satu anak yang bernama Hasan. Dia itu dari waktu kecilnya sering mendapat tentang Rasul dari orang tuanya, dari guru-gurunya di sekolah. Tapi kan dia waktu masih kecil dia belum paham tentang cerita ini. Jadi dia menganggapnya tuh kayak cerita bersejarah biasa doang. Cuman makin sini dia makin tumbuh dewasa
Terus dia juga mulai paham bahwa si tokoh Rasulullah itu bukan hanya tokoh besar biasa, tapi tokoh yang dimana sifat keteladanannya yang dikagumin sama si Hasan ini. Nah terus semakin sini dia buka-buka buku tentang Rasulullah, baca-baca tentang akhlak Rasulullah. Di situ dia menerapkan akhlak Rasulullah yang Rasulullah sering tersenyum meskipun dia hidup sederhana. Rasulullah sering sabar ketika dia dibenci sama orang. Rasulullah selalu mendoakan seseorang yang membencinya. Di situ Hasan menerapkan keadaan Rasulullah di dalam dirinya. Terus Putri, kan si anak-anak muda mah ngefansnya sama artis Korea, pemain bola, penyanyi pop, penyanyi rock. Kenapa masih milih ngefans sama Rasul? karena menurut Putri lebih baik bukan sama Rasul daripada bukan sama Muhammad. Ya kenapa? Karena Rasul memiliki keadaan yang bagus yang udah tercatat di Al-Quran. Tapi nggak pernah ketemu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti ketemunya di mana? Di surga. Di surga. Bener, Pak. Terima kasih Putri. Ya.